Shalom. Ada sukacita. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita buka kitab kita di dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah janji Tuhan bahwa kita mempunyai Tuhan, yaitu gembala yang baik. Namun satu hal yang harus kita lakukan, di sini dikatakan, bahkan dikatakan, hai anakku. Sungguh hal yang luar biasa kalau kita ini disebut anak-anak dari Tuhan. Kenapa dikatakan kita anak-anak? Kita ini dekat. Kalau anak pasti akan ada orang tua, pasti ada ibu, pasti ada bapak. Nah, kita yang disebut anak-anak ini menunjukkan bahwa kita yang mempunyai bapak yang dekat dengan kita, yang dikatakan anak-anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita disebut sebagai kita anak-anak, maka anak ini tidak bisa lepas atau jauh dari seorang bapak. Dan yang kita sebut bapak yaitu Yesus Tuhan yang memelihara akan hidup kita. Maka dari itu kita mutlak, bahkan dikatakan jangan pernah lupa. Katakan, hai anakku, jangan pernah lupa akan firman Tuhan. Kita nggak boleh lupakan firman Tuhan. Jangan pernah lupakan firman Tuhan. Katakan, janganlah engkau melupakan ajaranku, yaitu firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu yaitu ajaran. Firman Tuhan adalah didikan. Firman Tuhan adalah tuntunan. Dan firman Tuhan itu adalah ilmu. Amin. Maka dari itu segala apapun, maka dari itu kita harus mengaplikasikan, yaitu firman Tuhan. Nama dikata, apapun pekerjaanmu, apapun pada saat kau melangkah, apapun aktivitasmu, jangan pernah engkau lupa akan firman Tuhan. Yang artinya engkau harus melibatkan firman Tuhan dalam kehidupanmu, mengaplikasikan firman. Sebab firman inilah menjadi kekuatan kita. Sekali lagi katakan, firman itu adalah ajaran, didikan, tuntunan. Kita akan dipimpin
oleh Sang Firman itu. Siapa Sang Firman itu? Ya ini Tuhan Yesus. Dia memimpin melangkah perjalanan kita. Itu dipimpin oleh Tuhan. Dan ilmu yang akan memperkaya pikiran kita. Katakan amin. Ya, banyak orang yang mengatakan dulu ini belum di dalam Tuhan ini, orang ini kurang pintar. Tapi pada saat dia ada penyertaan Tuhan, maka orang yang dikatakan kurang pintar ini dia mendapatkan hikmat. Hikmat itu lebih dari pintar, dari kepandaian. Ya. Bahkan ada yang mengatakan pada saat ini dulu orang ini isinan, kan itu Pak ya, isinan. Pemahaman. Kadang ada yang mengatakan ngomong aja nggak bisa. Tapi pada saat hidupnya dikasihkan firman dalam hidupnya, maka orang ini diubah oleh Sang Firman ini. Yaitu Yesus Tuhan. Amin. Yesus Tuhan ini yang dikatakan Sang Firman inilah kita mutlak, kita tidak boleh lepas dari firman itu yang dapat mengubah dalam hidup kita, ya, mendidik kita. Dulu belum kurang pintar, ya, tapi setelah dia menyatakan Tuhan, menyatakan firman dalam hidupnya, maka dia menjadi orang yang pandai, ya. Bahkan dulu di sekolahnya ini kurang pintar, ya. Kalau sekolah itu suka disenangi gurunya. Senangi gurunya itu apa ya? Naik kelas. Ngantok. Disukai gurunya itu dulu. Tapi pada saat orang ini menerima firman dan mengaplikasikan firman dalam hidupnya, maka diubah. Dan orang heran-heran mengatakan, dia juga mikir belum saya itu. Ya, juga dikatakan bahwa tuntunan kita akan dipimpin perjalanan kita ini dituntun oleh Tuhan. Maka jikalau Tuhan menuntun kita pada saat kita jatuh tergeletak, Tuhan akan mengangkat kita. Bahkan kita tidak berjalan, bisa berlari kencang dengan kekuatan dari Sang Firman. Ya. Kemudian yang kedua kan dikatakan karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ya, saudara, jadi maka panjang umur dan lanjut usia diberikan kepada kita serta sejahtera. Saudara, sejahtera ini penting. Kalau saudara datang di salah satu pestanya ini sangat-sangat mewah, ya, makanannya lezat-lezat, mewah, semuanya yang datang ini berpakaian sangat gemelapan. Tapi pada saat Anda datang di situ, Anda tidak sejahtera, maka Anda tidak bisa merasakan itu. Anda datang di gereja, wah, kelihatannya keplak-keplak, tapi Anda kering, maka Anda kehilangan yang namanya sejahtera itu. Anda tidak bisa menikmati. Anda menjadi orang kaya, mau beli apapun bisa, namun Anda kehilangan sejahtera itu. Anda tidak bisa menikmati atas kekayaanmu. Penting sekali sejahtera ini, saudara. Walaupun Anda tidak menjadi orang kaya, hanya pas-pasan hidupmu, pas perlu, pas ada. Jadi Tuhan ini memelihara hidupmu. Tapi di situ dalam rumah tanggamu dan kehidupanmu ada sejahtera.
hidup merasa enak, nyaman, sejahtera itulah sangat-sangat penting. Juga plus jika hidup kita ini mengaplikasikan firman, maka dikatakan umur panjang diberikan pada kita. Katakan amin. Ya, umur panjang. Bukan saja umurnya panjang, juga dikasih sejahtera. Maka dengan kesehatan, dengan sejahtera yang diberikan Tuhan kepada setiap kita orang yang percaya kepada Yesus, maka kita bisa mengucap syukur, merasakan kasih Tuhan. Walaupun Tuhan tidak memberikan yang berlimpah-limpah dalam hidup saya, dalam hidup kalian, tapi kalau kita bisa merasakan sesuatu yang kecil yang Tuhan berikan pada saudara dan saya, dan hal yang kecil yang saya terima dan saya merasa bersyukur kepada Tuhan, maka itulah yang akan menjadi kenikmatan dalam hidup kita. Dan kita harus setia dalam hal yang kecil. Katakan amin. Setia dalam hal kecil. Ya, tidak usah hidup di sederhana saja, nggak usah muluk-muluk, nggak usah muluk-muluk. Namun kalau Tuhan mau sediakan apa sih yang nggak bisa? Kalau Anda kepingin, Pak Mimpi nggak muluk-muluk ya. Sebenarnya ya saya ya kepingin. Saya ini seorang hamba Tuhan. Saya rindu. Ya apa sih Yerusalem? Jujur, seorang hamba Tuhan ingin Yerusalem itu bagaimana? Ingin mengunjungi. Namun gak boleh maksa saya. Wah, saya jual barang, jual ini. Kemudian saya berangkat. Tidak seperti itu juga. Artinya, setelah saya sampai sana, saya kehilangan sejahtera. Karena berangkatnya jual. Waduh, nemen tambah ini. Nemen. Ya, di sana enggak balik tambah nemen itu doloma. Ame kok omahe sopo? Ate wong Israel doloma. Nek di Israel sekarang kalau orang satu ya kira-kira ya 75 juta. Tak sanggup nih. Nek wong loro 100. Terus nek dodol omah, omahe cilik, regane omahe 200 juta. Entean. Tidak seperti itu. Anda tidak berhikmat dan Anda akan kehilangan yang namanya sejahtera. Tak boleh. Ya. Sehingga Anda tidak bisa menikmati janji Tuhan. Panjang umur dan lanjut usia. Oh, deg-degan itu, saudara. Waduh, betul mikir budal. Wah, mek ngono tok, mek watu-watu ngono tok gitu, saudara. Ya. Nurut ini tidak penting. Tapi yang penting adalah firman. Kalau mau mengaplikasikan setiap hidup langkah perjalanan, diaplikasikan firman, semua firman. Tuhan itu sangat kaya. Ya, tidak tahu bagaimana caranya. Moro-moro Buddha, no Israel, mari ngono isuke tangi, ya lah. Tapi kan Buddha.
Puji itu Tuhan. Walaupun nggak berangkat, tapi mimpi. Kayak temenan, mimpi kayak temenan ya. Ya Allah, saya mimpi ya, saya mimpi. Dan itu tinggal bojoku, tinggal mati. Waduh, aku nangis. Padahal ini namanya omah itu tukaran naik. Jujur saudara, nggak tukaran, nggak elah. Ya, jujur. Pak Wimpy nggak tahu tukaran, oh penjam. Nggak tukaran naik elah. Dia betul. Liwat kene, enggak liwat kene. Pun kan dari itu baru. Orang anak tapi mimpi tak tinggal mati. Bego kan gitu saudaranya. Lanjut ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Mulut lo kaya. Oh, waktu dekat. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan ayat yang ketiga ini, kita ini jangan melupakan firman, malah diturut supaya nggak lupa, suruh dikalungkan, ditulis di loh hati, ditulis di loh hati, supaya kita selalu ingat dengan firman Tuhan. Jadikan tapi ini gambaran. Jangan lalu saudara, ya supaya saya enggak lupa firman. Ada teman saya seberang nama itu. Alkitab ini enggak dicilih kak ini. Kitab sucinya mereka ada dicilih. Bukan itu artinya. Supaya kita ini dikalungkan ini atau firman ini pun supaya nggak lupa firman dicilih no. Apa sekarang jadi no apa namanya Pak? Jadi no apa namanya ini dilebok no apa? Sip. Ya. Ya. Ini tetap ini. Diberikan firman. Ya tidak seperti itu artinya supaya kita ini jangan lupa. Kadang itu kan saya ini ya kadang-kadang lupa. Foto-foto nak ini. Suruh kalau nak ini. Gambarannya seperti itu. Supaya enggak lupa. Ini saya ya gitu kadang-kadang ya lupa. No dia lupa. Ya lumrah manusia itu kadang lupa. Supaya tak lupa kandung ya seperti itu. Artinya kita jangan pernah melupakan firman Tuhan. Amin ya. Jangan pernah melupakan firman Tuhan. Maka dari itu suruh ngalungkan atau ditulis dalam hatimu. Sebab firman ini adalah kehidupan. Kemudian ayat yang 4 dikatakan seperti ini, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, kalau kita ini selalu mengaplikasikan firman Tuhan, maka dikatakan derajat kita di atas. Makanya dikatakan, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Derajat kita ini di atas. Kalau saya ingat-ingat derajat ya, orang kalau berdosa itu gambarannya itu kita ini di dalam lumpur, keceren.
kalau kita ini percaya kepada Yesus bahwa kita umat pilihan, walaupun kita ini dalam lumpur, tetap kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita ini tetap berlian ditaruh di cemol, di lumpur pun diangkat. Kalau ada emas, walaupun dicelup di dalam tempat kotoran, diangkat pun juga menjadi logam mulia. Begitu juga saudara dan saya, bahwa kita ini yang dikatakan umat pilihan Tuhan, umat penebusan Tuhan, dibeli, dibayar lunas oleh tubuh dan darah Yesus. Ini gak main-main, saudara. Kita harus tahu bahwa diri kita ini siapa. Maka dari itu perlu yang namanya etika sopan santun dan lain sebagainya. Ya, bahwa aku ini umat pilihan Tuhan. Bahkan katakan, hidupku bukan aku lagi. Itu harus di sini, Allah dikalungkan. Ingat, hidupku bukan aku lagi, aku seorang hamba Tuhan. Akhir-akhir ini saya ini gelisah. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan di dalam keluarganya, pernikahannya ini banyak yang berpisah. Seorang anak Tuhan, ya kalau berpisahnya dipanggil Tuhan dia tidak apa-apa, karena mau. Kalau berpisah bukan karena maut, dan dia seorang hamba Tuhan dan melayani Tuhan, apalagi yang melayani itu suami istri. Saya dengar dia sekarang berpisah, saya gelisah. Apakah tidak ada firman di dalam loh-nya? Apakah tidak ada firman dikalungkan di dalam lehernya? Sampai bisa terjadi seperti itu. Yang saya pilih lagi sudah mempunyai anak. Bagaimana? Lu anaknya kan kasihan. Kasihan anaknya. Terakhir ini anaknya, saya tanya berapa anaknya? 3. Saya tanya, kenapa kamu pisah? Gampang ngomongnya, gak cocok aku Pak Willy. Dalam hati, kaset. Mana yang kalau nikah? Bilang, kenapa pisah? Gak cocok. Kalau itu ya di pesan cewek boneka yang dari Nabi. Boleh tengok dari rumah mancung ya, pesan speknya yang seperti ini. Yang dikirim ya, Pak Alim ya. Pak Alim itu kan ngirimnya aku, wayu boneka. Kak komplain, kak belum yo kak popo. Dipisu yang menter tadi. Pasti cocok ya. Loh iya saudara, saya lihat, waduh, terus ada komen. Ini, oh ya orang dari sana. Enak kalau punya istri seperti ini. Gak banyak komplain. Gak dikasih duit, ya gak apa-apa. Menjep nulis cerita. Halo. Rusak. Dunianya itu rusak.
Dan kalau kita mengerti firman Tuhan, nggak mungkin terjadi hal yang seperti itu. Nggak mungkin. Dan tidak boleh. Kemudian ayat 5 dikatakan, percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayakan kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri, jangan memakai kepandaianmu sendiri. Saya ingat, saudara, pada saat Petrus penjaring ikan. Petrus ini anaknya tukang penjaring, karena dia rumahnya Petrus ini di pinggir pantai. Jadi dia lahir ngowek. Bapak itu tukang jaring ikan. Kemudian Petrus juga kesannya juga pasti, bapaknya suka jaring ikan, pasti anaknya juga pintar jaring ikan dan sudah berpengalaman. Puluh tahun dia tukang jaring ikan. Pada saat Petrus ini dia menjaring seharian, nggak dapat ikan satu pun nggak masuk. Dan Petrus tahu arah angin dan lain sebagainya ini memang sudah ada, sudah seharian saya tidak ada, memang tidak ada ikan, karena dia tahu anginnya dari sini. Tapi kalau Tuhan mengatakan, ayo tabur, apakah Petrus ngomong, wah Tuhan, aku lo pengalaman, ini kerjaanku, aku mulai cilik lo, gede lo, yo dipangani ambil ini, iwak ini kan gitu. Tapi apa itu terjadi? Kalau Tuhan yang nyuruh, maka jaring itu tidak bisa diangkat. Begitu banyaknya ikan masuk di dalam jaring. Yang saya tangkap dan saya ceritakan melalui firman ini, jangan kita mengandalkan pikiran kita. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Kalau saudara mengikut Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, jangan pakai pikiran, maka kau akan tak bisa. Engkau satukan pemikiran secara matematika dengan pemikiran secara Alkitab, tak masuk. Tak masuk. Namun jikalau engkau percaya kepada firman, dan orang sudah pakar-pakar dunia, pakar-pakar para pembisnis mengatakan tahun ini jelek, tahun ini suram, tahun ini sulit cari duit. Karena yang mengatakan itu pakar-pakar. Tapi kita yang dikatakan orang percaya, engkau lebih percaya pakar-pakar ekonomi atau firman? Saya lebih percaya firman. Jika kau percaya firman, maka justru dunia mengatakan ini sulit, tapi katanya dunia tahun ini sulit, engkau semakin diberkati di tahun yang sulit ini. Karena engkau percaya kan firman. Yang gak masuk akal terjadi, yang gak ada jadi ada, yang gak mungkin engkau harus masuk di situ. Iman harus di situ. Jangan iman percaya kepada dunia.
Namun kau imanmu percaya kepada firman Tuhan. Hanya 2 ekor ikan dan 5 potong roti, 2 ditambah 5, kalau dunia sama dengan 7. Tapi di dalam kenyataan firman Tuhan 5.000 masih ada sisanya berapa bakul? 12. Oh, 12 bakul. Engkau masuk di situ. Engkau masuk yang gak masuk akal. Mengikut Tuhan seperti itu. Tuhan, aku mau yang gak masuk akal. Karena Tuhan Yesus yaitu Tuhan yang dahsyat, yang kita sembah. Masuk iman kayak di situ. Engkau pelihara hidupmu. Tidak ada barang yang mustahil jika kau mengikut Tuhan dengan segenap hatimu. Percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap pikiranmu. Segenap hatimu, segenap pikiranmu. Percaya. Nggak mungkin jadi mungkin. Tahun 2025 yang sulit bagi pengikut Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya melewati itu. Tuhan bisa membuat pancaran air di tengah gurun. Namun jadi mungkin. Kita masuk, kita mau Tuhan yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ayat 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Janganlah menganggap dirimu sendiri paling pandai, paling pinter, paling hebat. Kita ini gak ada apa-apanya. Hidup kita oleh karena kasih anugerah Tuhan. Oleh belas kasih Tuhan saja. Bukan karena gagah kuat saya, bukan karena kekayaan saya, bukan karena kepandaian saya, tapi oleh karena Yesus yang mengasihi aku. Itu yang dikatakan ayat 7. Jangan engkau menganggap dirimu bijak. Kita ini tidak sempurna. Namun oleh karena kasih anugerah yang tidak sempurna ini disempurnakan. Engkau punya istri, engkau punya suami, suamimu tidak sempurna. Engkau punya istri, istrimu tidak sempurna. Tapi oleh karena kasih anugerah, engkau disatukan. Kira-kira boleh manusiawi. Wong turu bareng sijine seneng asine sing adem. Sijine kademen dirino. Tak tanya, Pak, Bu, kamu lu kawin pirang tahun? Oh, suwe, ono nek 20 tahun luwe. Itu seperti itu. Manusia tidak jadi ya, nek kadung yo kemulan. Gue nek kepanasan yo. Oke, lagi. Masuk angin. Jadi semua itu simpel, saudara. Nah, katakan amin. Ya, jadi kita ini loh, saudara, kalau kita ingat bahwa saya kalau ngomong jalan sama Pak Andrian gitu, kalau jalan
Bro, awak dhewe iki itu kayak iya, Bro. Itu apa sih ngomong apa Joko. Kasih anugerah aja. Kasih anugerah. Loro. Tuku bakwan ya loro. Gitu udah. Kowe happy ya. Mau apa? Terus selalu mengabdikan firman. Mengatakan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Amin. Bro, aku naik ganti motor. Oh, motor ini kok titik. Kaya apa? Emang. Ya mau juga bro. Ini kaya apa? Duit kayak ya, ayo ganti mobil kayak apa? Lu mau di depan mall ada ganti mobil kan? Meliti ya. Iya toh. Yang penting tuku bakwan Glamor ini seneng. Ya paling ya. Paling bareng ini kan ngono kok happy ya seneng gitu. Oke? Ya. Kemudian ayat 9 dan 10 dikatakan seperti ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan janganlah saya kembali. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Luar biasa, jadi Tuhan. Namun dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sekarang ini saya lihat di YouTube, di Facebook, tidak ada pertulan, tidak ada. Saya mau mengatakan yang sebenarnya perpuluhan ini dikatakan tidak ada, ya ada, dikatakan ada, ya tidak ada, ya ada. Itu suatu ucapan syukur. Jika kau memberikan dengan ketulusan hatimu, Tuhan akan memberkati engkau. Kamu ingin merasakan buah durian? Sing mbok tandur salah sepet. Salah sepet. Kepengin tukule buahe petike buah duren yo gak iso, Bro. Ini hukum tabur tuai. Saya tidak mengatakan perpuluhan, namun dikatakan di sini muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Suruh muliakan Tuhan dengan hartamu, kekayaanmu. Maka ayat 10 dikatakan, maka lubung-lubungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah. Yang artinya, walaupun engkau menabur banyak, engkau tidak miskin. Katakan amin. Tidak miskin. Tidak ada orang yang menabur untuk pekerjaan Tuhan kemudian dia kekurangan. Firman Tuhan mengatakan tidak ada. Semakin berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan. Terus kalau janji Tuhan begini, lain dengan Anda. Aku tak ngatur no kene rek. Apa jenenge? GPI Sekinah. Ngatur. Tanteni endi? Wae teko GPI Sekinah. Tidak seperti itu. Kenapa? Katakan apa? Ada nangkep enggak kira-kira ini?
bertuwe firman Tuhan. Saya juga memberikan kepada penulis misalnya tukang becak itu tak kayak keputusan tanteng tukang becak itu atau harus aku ya nggak mungkin, tapi dengan keikhlasan hatimu engkau memberikan kepada orang yang kekurangan dan kau tidak menginginkan kembali dari mereka yang kau beri itu, maka disitulah nilainya dan namamu dijaga. Nangkep tak? Apabila jawab, dan aku disekinah jalur apa? Durian. Jalur balik. Di durian. Tidak seperti itu. Dan Tuhan itu tahu